Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Bahri Ramdhani, dengan jurusan Budidaya Perairan Angkatan 2017. Di sini saya akan menjelaskan sedikit apa itu teknik kriopreservasi. Teknik kriopreservasi ini merupakan teknik pengawitan sperma dengan suhu rendah. Suhu rendah ini berkisar antara minus 150 derajat Celcius dengan menggunakan nitrogen cair atau Oke, di sini saya akan menjelaskan juga tentang bagaimana penerapannya, bagaimana penerapan atau telah diterapkan pada apa saja. Teknik ini telah diterapkan pada manusia dan juga pada mamalia. Di sini karena saya dari jurusan budidaya perairan, teman-teman sendiri bisa mengetahui ini adalah kami lebih kepada bidang ikan atau keperikanan. Teknik kriopreservasi ini dilakukan pada ikan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit juga bagaimana sih terjadinya atau proses terjadinya kriopreservasi ini. Yang dilakukan dengan tahap yang pertama itu dengan melakukan pengenceran sperma dengan bahan pengencer. Di sini nih dilakukannya pengenceran ini gunanya untuk merenggangkan sel-sel sperma agar lebih mudah dalam proses pengawetan. Lalu akan ditambahkan oleh bahan pengawetnya, yaitu bahan pengawetnya sendiri, lalu dan disimpan ke wadahnya atau filling yang kami biasa sebut filling, yaitu lalu diekuibilasi dan dengan penyimpanan dengan nitrogen cair. Seperti yang tadi saya sampaikan, tadi itu penyimpanannya itu menggunakan nitrogen cair dengan suhu itu minus 180 derajat. Lalu ketika sperma tadi telah dibekukan dan telah sampai di tempat tujuan, kawan-kawan atau yang telah menyaksikan bisa melakukan pencairan untuk menggunakan kembali yang disebut dengan throwing. Fungsi dari pencairan ini untuk mengaktifkan kembali sel-sel yang telah dibekukan atau yang telah di freeze tadi, untuk dilakukan atau pengaplikasiannya kepada ikan yang telah siap untuk dipijah. Oke, baiklah. Di sini juga saya akan menjelaskan yang terakhir, yaitu apa sih keuntungan dari kriopreservasi ini. Keuntungan dari teknik kriopreservasi ini yaitu yang pertama itu dari efisiensi waktu atau lebih mudah. Kalau dibandingkan dalam pengirimannya, mungkin dalam hal ekonomi, mungkin teknik kriopreservasi ini lebih mahal atau agak lebih budgetnya agak lebih tinggi daripada kita mengirimkan induk jantan sendiri ke tempat tujuan yang kita akan kirim. Tapi di lain sisi ada hal positif dan negatifnya juga. Dalam hal positif ini, penerapan teknik kriopreservasi sperma ini dapat meminimalisir terjadinya kegagalan dalam proses pemijahan. Maksudnya di sini ikan jantan yang kita kirim misalnya ke kota lain, itu kemungkinan untuk stresnya mungkin lebih tinggi karena dalam proses perjalanan memakan waktu lebih tinggi atau lebih lama, itu menyebabkan ikannya kemungkinan bisa lebih stres. Yang kedua, adaptasi dengan lingkungan baru, ikannya mungkin bisa stres, yang seperti tadi saya bilang juga bisa stres. Lalu kualitas spermanya pun bisa menurun. Tapi dengan adanya teknik kriopreservasi ini, ikan atau sperma yang telah diawetkan atau yang telah di freezer atau yang telah dibekukan dengan nitrogen cair, itu bisa terjaga atau lebih terjamin keawetan atau kualitas sperma untuk dikirimkan ke tempat yang kita tuju. Di situ juga kita bisa ibaratnya meminimalisir kegagalan dalam proses nanti pas pemijahan di tempat yang akan kita kirim atau tempat yang telah memesan bibit atau sperma yang telah kita buat tadi atau yang telah kita produksi. Oke, cukup sekian dari video saya, semoga bermanfaat. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.